Dan yang kedua kalinya itu ada yang ngetok-ngetok jendela. Lagi-lagi temannya Mas Adit ini keluar buat ngeliat ke luar ya, buka pintu, nggak ada siapa-siapa, Akhirnya ya udahlah, karena ya anak laki ya cukup cuek juga, nggak percaya hal-hal mistis lah ya. Jadi dia tidur lagi, pulas, tiba-tiba tuh kayak rep-rep gitu ya, Dia terbangun, matanya melihat ke atas atap ya. Di situ ada kepala dari si kuntilanak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Kita masih di season catatan si Gilang, tentunya masih membahas kisah-kisah misteri di mana kita telah mendapatkan sebuah cerita dari salah satu narasumber kita. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, seperti apa ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Penasaran seperti apa kisah dari narasumber kita? Langsung saja, berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi kita udah dapet nih sebuah cerita dari salah satu narasumber kita. Beliau bernama Mas Adit. Jadi Mas Adit ini tinggal di salah satu perkampungan ya, yang ada di Jawa Tengah. Jadi Mas Adit ini tinggal bersama orang tua dan juga kakek neneknya ya. Jadi tinggal di rumah kakeknya lah ya. Jadi di sana cukup lama juga dari dia masih kecil. Jadi kejadian ini tuh terjadi pada tahun 1997 ya. Tepatnya ya udah beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun ya. Jadi pada saat itu memang Mas Adit ini masih sekolah dasar ya, SD, di salah satu sekolah di Jawa Tengah. Dia jadi rumah kakeknya ini memang pekarangannya itu cukup luas. Dan orang terpandang juga di desa itu pekarangannya cukup luas dan rumahnya juga cukup besar ya. Jadi dia tinggal di situ itu dengan orang tuanya, kakek neneknya, dan juga salah satu om dan tantenya. Jadi dia kumpul di situ semua, tinggal di rumahnya kakeknya ini. Itu rumahnya ini itu untuk kamar tidurnya aja tuh ada 8 kamar tidur. Cukup luas ya. Kamar tidur dan juga 2 kamar mandi, 2 dapur. Jadi memang rumahnya ini memang rumah gedong, rumah ya mirip-mirip rumah Belanda ya. Bangunannya juga mirip banget sama rumah Belanda. Jadi ada salah satu kamar kosong ini, kamar tamu lah ya. Salah satu kamar tamu itu di paling belakang kamarnya. Dan memang kamar ini jadi pintu belakang rumahnya ini tuh langsung ke arah kebun ya, kebun duren dan juga rambutan. Jadi memang itu kamar khusus buat tamu, kalau misalkan ada saudara yang mau nginep atau temen yang mau nginep, jadi tidurnya di kamar itu. Tapi kamar semuanya udah terisi semua, cuma satu kamar doang nih, kamar tamu ya belum terisi. Dan itu udah lama kosong, nggak ditempatin, tapi dalam kondisi bersih ya. Dalam kondisi bersih karena memang kakek dan juga neneknya dari Mas Adit ini itu orangnya dia nggak mau berantakan ya, nggak mau kotor. Jadi bener-bener maunya rapi terus. Jadi itu memang pas memang kalau malam hari itu kadang itu ibunya dari Mas Adit ini biasanya kalau menjemur pakaian, dia kadang suka cuci malam-malam ya, suka nyuci pakaian malam-malam, terus dijemur di halaman belakang tuh, dekat kebun belakang itu memang area untuk jemur pakaian juga di situ ya. Dan itu pada saat ibunya Mas Adit ini jemur pakaian, itu kondisinya memang sudah malam ya, sekitar jam 10 jam 11-an. Jadi jemuran ini sebelahnya itu ada turun tower buat tawuran air ya. Tower buat tawuran air cuma
lumayan tinggi ya, sekitar 3 meter sampai 4 meteran. Pada saat ibunya Mas Adit ini menjemur pakaian malam hari, itu terdengar suara wanita lagi ketawa di atas toren, tapi nggak nampak ya, nggak nampak, cuma suara aja kenceng. Dan situ ibu dari Mas Adit ini ya dikiranya memang suara dari anak-anaknya ini ngerjain ibunya Mas Adit ini. Tapi pas dicek ke dalam nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang satupun. Jadi dia lanjut buat jemur pakaian di halaman belakang itu, di kebun. Dan di situ memang udah mulai merinding ya, orang tua dari Mas Adit ini, ibunya Mas Adit itu udah mulai merinding dan langsung buru-buru buat selesaiin jemur pakaiannya. Jadi pada saat udah selesai mau jemur pakaian, dia ngambil ember ya, lagi nunduk ke bawah ngambil ember. Tiba-tiba pas ibunya Mas Adit itu berdiri tegak, itu tepat di depan dia itu sosok kuntilanak yang tadi ketawa itu di atas toren. Itu dia mewujudkan, ya menampakkan wujudnya ya di depan ibunya Mas Adit. Langsung karena kaget, ibunya Mas Adit langsung lari, terbirit-birit keringetan ya. Dan di depan itu bilang ke ayahnya Mas Adit, ada kuntilanak di belakang. Ya responnya juga nggak percaya ya, orang tua ayahnya Mas Adit ini, dia nggak percaya kalau di belakang itu ada kuntilanak. Akhirnya dia ke belakang, dia ngecek sama ibunya Mas Adit ya, ke belakang, dan memang nggak ada apa-apaan, mana nggak ada siapa-siapa di sini. Jadi ditutup, pintu belakang udah selesai. Dan karena memang rumahnya juga cukup besar ya, jadi temannya Mas Adit ini memang kadang suka menginap di rumahnya Mas Adit ini. Ada anak tetangga itu ya udah dianggap anak sendiri lah ya sama orang tuanya Mas Adit. Jadi sering banget nginep. Ketika tidur di kamar belakang sendirian, kadang juga Mas Adit kalau lagi nginep itu tidurnya berdua nih awalnya. Tapi tiba-tiba tuh dia pindah ke kamar dia nih yang di dalam. Kadang temennya suka ditinggal sendirian. Pada saat tidur di kamar belakang, jadi kamar belakang itu atapnya ada rongga buat udara ya, jadi dia kayak corong gitu, dan itu langsung ke arah genteng teman-teman. Jadi langsung ke arah genteng. Ketika temennya tidur itu memang kepalanya ini pas banget sama lubang angin itu, lubang angin yang ke arah genteng itu. Dan di situ dia ada dengar suara ketok-ketok pintu, dan dikiranya itu Mas Adit nih yang mau masuk. Pas dibuka nggak ada orang. Dia tidur lagi, lanjut tidur. Dan yang kedua kalinya itu ada yang ngetok-ngetok jendela. Lagi-lagi temannya Mas Adit ini keluar buat ngeliat ke luar ya, buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya udahlah, karena ya anak laki ya cukup cuek juga, nggak percaya hal-hal mistis lah ya. Jadi dia tidur lagi pules. Tiba-tiba tuh kayak rep-rep gitu ya, dia terbangun, matanya melihat ke atas atap ya. Di situ ada kepala dari si kuntilanak ini di dalam lubang angin ini yang ke arah genteng itu. Jadi dia menampakkan wujudnya pas di depan kepalanya teman Mas Adit ini yang lagi tidur. Jadi dia cukup shock ya, langsung kaget gitu, cuma nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa gerak juga, cuma bisa ngelihat, diam. Dan akhirnya ya udah, dia pindah ke kamar Mas Adit ini yang di dalam, pindah ke kamar. Dan di situ dia sampai pagi tidur, dan sempat nanya juga ke ayahnya Mas Adit ya, ini sebenarnya tuh di belakang itu dulu ada apaan sih, kok kayaknya disengin terus gitu ya. Dan ternyata memang di situ dulunya itu pas tepat di belakang, jadi memang ada beberapa di halaman kebun belakang tuh ada pohon durian sama rambutan, tapi jaraknya agak jauhan ya. Jadi tepat di kamar belakang itu dulunya adalah pohon durian juga. Jadi pohon durian yang udah besar, udah tua ya.
Di situ dari zamannya itu rumah belum dibangun tuh udah ada pohon durian di situ. Jadi itu ditebang dan dibikin kamar sama kakeknya dari Mas Adit ini. Dan ternyata memang setelah dipanggil orang yang bisa melihat ya, kebetulan sepupunya dari Mas Adit ini dia bisa melihat, dan ternyata memang kamar yang dulunya itu bekas pohon durian itu tempat dimana makhluk-makhluk halus itu berkumpul di situ, teman-teman. Jadi ya dia nggak bakal pindah tempat lagi karena dia udah nyaman di situ, jadi dia nggak bakal kemana-mana. Akhirnya teman dari Mas Adit ini yang memang kebetulan punya kekuatan bisa inilah ngusir ya, bisa mengusir hantu. Akhirnya hantu itu, penunggu yang ada di kamar belakang itu dipindahkan ke tempat lain sama sepupunya Mas Adit ini. Jadi setelah dipindahkan itu ya udah tersisa masih ada beberapa, nggak semuanya, tapi sudah mulai berkurang. Dan disitu ya bikin ada komunikasi dua arah kepada makhluk gaib itu. Kalau misalkan dia memang mau tetap di situ, dengan satu syarat, jangan mengganggu yang punya rumah atau tamu-tamu yang sedang berkunjung ke rumahnya Mas Adit ini. Jadi ya sampai sekarang itu udah aman ya, udah nggak ada gangguan-gangguan lagi di situ. Akhirnya ya kamar belakang pun nggak menyeramkan seperti dulu lagi, teman-teman. Jadi itulah kisah dari Mas Adit ya, dimana rumah dari kakeknya ini ya cukup menyeramkan, cukup mistis juga ya di area kamar belakang. Buat teman-teman yang ingin kirim-kirim cerita bisa banget langsung aja DM ke Instagram Gilang Galunggung atau kontak langsung ke email Gilang Galunggung di bawah sini. Tetap pantengin terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.